Di era modern abad 21 ada orang menjelaskan tirakat, aneh. Kenapa tirakat itu? Kalau dulu zaman saya kecil itu untuk ngambil barang pusaka biasanya. Tirakat di mana? Di kuburan. Itu untuk ngambil barang pusaka. Dapat benar memang, entah dapat dari mana, wallahu a'lam ya. Dapat keris, dapat cincin dan sebagainya. Itu tirakat zaman dulu, bahasanya begitu. Sejatinya tirakat itu adalah dari kata torikoh. Dari kata torikoh berubah menjadi tirakat. Torikoh itu jalan, jalan menuju kepada Allah Ta'ala maksudnya. Nah, kemudian di era sekarang agar tidak terjadi kesamaran makna, diganti dengan istilah riyadhah. Riyadhah itu bagaimana? Riyadhah itu latihan. Ada yang latihannya dengan puasa. Puasa pun ada levelnya. Ada yang puasa normal. Puasa normal itu sahur dan buka dengan nasi, lauk lengkap. Ada yang naik dikit. Puasa sederhana mungkin. Kalau bahasa kita dulu puasa apa namanya? Puasa mutih. Nah, biasanya hanya makan nasi saja. Cuma pemahaman saya dulu karena kerupuk itu putih, Ustaz. Jadi makannya dengan kerupuk dulu puasanya. Karena jangan puasa mote, jadi makanannya juga dengan kerupuk. Saya masih ingat itu ketika ngaji dulu, ketika nyantri. Terus kemudian naik lagi puasa hanya dengan buah-buahan. Terserah, ada yang pakai pisang, ada yang pakai apel. Nah, naik kepada puncak lagi, yaitu puasa hanya dengan putih beneran, pakai air saja, sahur dan bukanya, dan tidak pakai apa-apa. Nah, ini kan ilmu kesehatan mengendalikan kita sekarang. Kita ini dikendalikan oleh ilmu. Loh, menurut kesehatan, Ustaz, orang itu kan butuh zat besi, orang butuh protein, orang butuh gizi dan sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah alat. Makanan itu alat pada tubuh kita untuk kita punya protein, untuk kita kemudian punya tenaga. Kita butuh yang namanya karbohidrat misalkan. Nah, itu semuanya adalah alat. Bisa nggak itu tidak kita masukkan dalam tubuh tapi kita bertenaga? Bisa sekali ketika makanannya adalah keyakinan la haula wala quwata illa billah, bahwa nggak ada kekuatan dan daya kecuali yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kembali ke situ, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kalau menginginkan hambanya kuat, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sebaliknya kalau Allah tidak menghendaki cahaya dalam batin ini, dalam kolbu ini, sebanyak apapun kitab yang kita baca, sebanyak apapun jumlah zikir dan sholawat yang kita baca, maka itu tidak akan pernah memberikan kita cahaya. Jadi cahaya ini yang penting kemudian. Nah, itu bisa terserah jenengan pulang dari sini kari ngenangen iki ngalah pas saya nomor blok pokok gitu. Apa puasa normal, atau kalau orang dulu ada yang namanya puasa pati geni, tapi ini bukan puasa syariah. Jadi asli gak makan sama sekali sampai berhari-hari. Puasa wisol kalau fikih itu haram. Ya, puasa wisol kalau fikih itu haram. Ya jangan bilang mau puasa, biar tidak kena hukum fikih. Seperti saum mudhar, puasa setahun itu makruh. Nah, orang kadang hanya nyampe bahasa itu makruh. Silakan baca dalam kitab Fiqhus Siyam punyanya siapa namanya? Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi itu tidak dilanjutkan bahwa puasa setahun penuh itu puasa makruh. Akhirnya gimana dengan orang-orang yang puasa dalail itu? Yang puasanya berhenti hanya ayyamut tasyrik sama Idul Fitri, Idul Adha. Jadi dalam setahun yang nggak puasa hanya 5 hari. Iya, hanya 5 hari. Idul Fitri 2, tasyrik. Nah betul, hanya 5 hari dalam setahun. Saya punya guru dulu, guru tugas, beliau dari pesantren Sarang. Itu puasa dalail 9 tahun. 9 tahun puasanya. Loh, kalau ini kemudian pakai fikih,
pakai bahasa makruh, berarti tidak dapat apa-apa itu. Kan tidak dapat apa-apa berarti. Padahal makruh itu bagi yang tidak mampu dan tersiksa badannya dengan itu dan bisa membuat dirinya sakit, maka puasa setahun penuh itu makruh baginya. Nah, kalau yang mampu ya ndak. Lah itu kok tidak dijelaskan gitu. Itu kok tidak dijelaskan. Makanya dalam apa ya? Dalam persoalan-persoalan yang sifatnya seakan bukan pasti, jadi seakan ada perbedaan antara fikih dengan tasawuf, itu bukan terjadi perbedaan karena fikih dan tasawuf itu tidak bisa dipisah, itu satu. Fikih itu urusan zahir, tasawuf itu urusan batin. Jadi kalau ada orang ngurusi zahir saja, ya jadi seperti binatang jadinya. Kalau orang ngurusi batin saja, kayak hantu gentayangan, kemudian kayak arwah penasaran kalau dia tidak urusi batinnya. Gimana? Ya urusi dua-duanya. Nah itu riyadhah yang pertama. Jadi riyadhah yang pertama dengan puasa. Ada yang riyadhahnya dengan apa namanya? Dengan tidak tidur malam hari. Terus kita kena lagi dengan ilmu kesehatan, bahwa tubuh kita ini harus diistirahatkan sebanyak berapa Pak Farid? 8 jam latihan mate itu. Kenapa? Karena 8 jam itu berarti kalau 8 jam berarti itu sepertiga. Kan sehari semalam 24 jam. Kalau 8 jam berarti sepertiga. Umpamanya umur kita itu 60 tahun dikurangi sepertiga, andaikan odik melolo tak usah tedung sekali mulai bayi, berarti kita hanya usia 40 tahun karena 20-nya adalah tidur. Nah itu kita kena sama yang namanya ilmu kesehatan gitu. Nah ilmu kesehatan ini dari mana? Kita tahu bahwa yang kita pakai sekarang bukan karyanya Ibnu Sina, bukan. Yang kita pakai hari ini bukan karya Ibnu Sina dalam Al-Qanun fit Tibbi, bukan, tetapi ilmu kesehatan yang sudah tertransfer ke barat dan telah dipengaruhi oleh pola pikir barat yang materialis, jadinya seperti hari ini. Kok ada ilmu kesehatan itu menolak yang namanya pengobatan tradisional? Tidak ada itu yang namanya ilmu kesehatan, yang penting semuanya bikin sehat harus dipakai. Itu yang benar. Oh, orang tidak perlu beli apa namanya itu obat-obatan untuk sariawan di apotik, kita beli yang namanya kunir. Oh, kunir ini bahaya kepada lambung dan sebagainya misalkan. Selama itu bisa memberikan kesehatan, silahkan. Apa alasannya? Karena obat-obatan tradisional itu udah ketemu dosisnya. Nah itu akhirnya orang takut. Dan bersamaan dengan itu apa? Nah masyarakat kita ini masyarakat yang instan sekarang. Daripada masih mau beli apa namanya, beli kunir sama asam sama gula merah, sih harus ke pasar, mending langsung ke tetangga aja beli yang namanya obat adem sari, tinggal buat. Tetapi itulah bagian dari cara kita untuk apa, meninggalkan tradisi dan budaya kita sendiri seperti itu. Sehingga ketika orang itu belum memperoleh yang namanya cahaya, maka jangan pernah berharap kepada ilmu laduni. Tapi kalau orang yang telah faman asyrakan nur, kalau cahaya batinnya di dalam hatinya itu telah kuat, maka dia bisa mencapai yang disebut dengan fi ufuki sirrihi sarabinatiyati ilmihi. Jadi kalau orang yang sudah cahayanya itu kemudian sampai di dalam kolbunya, maka dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah baca dalam sebuah kitab itu, cuma saya lupa ya di kitab apa sudah, kisahnya seorang sufi yang dia riyadhah tak tedung sekali. Tak masuk akal, tapi ini saya aja percaya tidak percaya, tapi itu tertulis ya.
di kitabnya para ulama, saya lupa di kitab apa, yang jelas di kitab sufi, di kitab tasawuf. Ada seorang ulama sufi, dia bernazar, saya tidak akan tidur kecuali setelah bertemu dengan Allah. Jadinya tidak tidur kemudian tanpa terasa sampai 20 tahun. Tak tidur sekali. Itu tak masuk akal kalau pakai akal kita. Tapi kalau kita ingat bahwa Allah yang memberi kekuatan kepada mata, maka mau tidak mau kita taslim, kita terima. Gitu. Akhirnya apa? Setelah 20 tahun beliau itu sudah tidak kuat sama sekali, terlelap. Dalam terlelapnya jiwanya, kolbunya, ruhnya mi'raj ila hadratir rabbi, sampai kepada Allah Ta'ala. Hadiahnya tidak tidur 20 tahun, dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menghadap kepada Allah Ta'ala secara langsung. Setelah itu apa? Leburate dumahnya. Setelah tidur, tidak tidur 20 tahun, baru kemudian beliau tidur secara normal, karena dalam tidurnya beliau bisa musemuan bi Allah Ta'ala. Ya bagaimana caranya, kaifiahnya, saya hanya bercerita, ini tidak ngalami. Nah, ini hanya bercerita, ini tidak ngalami. Coba saya ngalami pun susah diceritakan. Kenapa? Karena ini berada pada dimensi yang berbeda gitu. Ada di dimensi lain, bukan di alam lain, tetapi ada pada dimensi yang berbeda. Karena itu juga bagian daripada alam semesta seperti itu. Sehingga riadohnya macam-macam. Ada yang riadohnya dengan baca sholawat, ada riadohnya baca istighfar, ada yang baca zikir, kalimat tauhid, macam-macam. Setidaknya sebagai seorang mukmin, kita ini punya amalan, punya bacaan yang kita istiqomahkan. Entah itu doa, entah itu bacaan, atau apalah yang bisa kita istiqomahkan sebagai pegangan. Jangan sampai jadi mukmin itu tidak punya bacaan apa-apa sama sekali. Doa tandi selain Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan. Ustaz, kalau pakai Quran boleh, silakan. Yang penting ada yang merekom. Rekomnya dari siapa? Rekomendasi itu kalau bahasa sekarang sanad. Siapa yang ngasih saran, siapa yang ngasih sanad tentang itu, maka itu harus ada. Ustaz, enggak, kan Quran itu turunnya pada Rasulullah, saya langsung bersanad pada Rasulullah saja. Ya boleh kalau jenengan pernah ketemu. Kalau tidak pernah ketemu, ya bergurulah kepada orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak pernah ketemu, ya jangan. Makanya belajar tentang ilmu rohani itu sejatinya belajarlah kepada orang yang tidak menggunakan kitab tertulis atau tersurat, tapi gunakan kitab yang tersirat, begitu. Maka di situ kita butuh kepada yang namanya guru, demikian.